Oke. Dulu, ngapa kau itu, Main bantengan. Tuh, lah kok gak kesurupan? Lah wis kesurupan 10 tahun kekuasaan. Wah, Apa iki? Oh, alah. Nggih. Oh, nggih, Bu. Nggih, leres. Nggih, leres. Ya apa maneh? Anjene awak dhewe iki Korea teladan. apa itu? Duh, Korea teladan iki sing sangat mundi dawuh nang ibu ketua. Sangat nganut. Ngono lho ya. Oke? Sekarang kita membahas sesuatu tentang cawapres. Kok cawapres? Maaf salah. Tentang capres. Nomor urut 3. Ya. Tidak lain dan tidak bukan Ganjar Pranowo. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pembatalan Piala U20, EKTP, dan Wadas. Misteri tidak pernah memihak. Saya di sini tidak ingin membahas sepak terjang Pak Ganjar Pranowo di pemerintahan. Tidak. Saya di sini akan mengulas tentang sisi spiritualnya. Langsung saja kita onceki sampai ke dalam-dalamnya. Dan tentu kita masih ingat saat PDIP kesulitan mencari calon. Ini Bu Mega kebingungan. Bu Mega menggunakan hak prerogatifnya untuk memilih dan memutuskan Ganjar Pranowo diusung sebagai capres dari PDIP. Dan dia ditunjuk langsung oleh Megajan. Megalodon, Megatron, Megabon. Maksudnya Presiden Megawati. Oh, Menurut Tempo.co, penunjukan Ganjar Pranowo sebagai capres ini melalui proses yang cukup panjang. Dan Ketua DPP PDIP MH Said Abdullah bilang bahwa Ketum PDIP Megawati harus melalui laku-laku spiritual. Dan ya nggak tahu ya laku spiritualnya apa aja, kita nggak tahu. Cuma yang pasti Pak Said ini bilang bahwa laku spiritualnya ini ditutup dengan puasa selama 30 hari. Selain itu, Pak Said juga secara terbuka menyatakan bahwa penetapan Ganjar Pranowo sebagai capres ini dilakukan pada Jumat 21 April 2023 dan tentunya sudah melalui perhitungan tertentu. Kebetulan pada tanggal 21 April 2023 selain bertepatan pada hari Kartini, itu juga bertepatan pada Jumat Pahing 30 Poso 1956. Kenapa ya kok harus tanggal tersebut? Dan kalau menurut penelusuran nih ya, Jumat Pahing itu adalah hari yang baik untuk meminang. Dan selain itu juga termasuk dalam wuku-wuku yang berarti ya banyak akal, pandai dan pengertian. Apa maksudnya Jumat Pahing ini? Jumat Pahing kalau dihitung ketemu Neptu 15
Oh, saya paham. Oke. Ternyata Bu Megawati ini cukup kejawen ya, Bro. Oke, fix. Kalau Bu Mega ini kejawen, berarti Bu Mega paham dong lagu Nemu. Sing paling ngerti marang kahanane ati. Terlalu kekinian, woi. Oke, berarti lagu Wanodyo Tanpa Asmara. Kuping semorong kinaya larang ing lagu tolong larang itu. Lagu ini siapa itu? Kok gak ono sing ngerti sing lagu Oweno wae ngene iku. Sing sewadu tenan. Duh, emane arek nom zaman saiki. Oke. Udah cukup. Ganjar Pranowo sendiri lahir pada tanggal 28 Oktober 1968 atau Senin Wage 6 Ruah 1900. Dan menurut Primbon, berdasarkan wetonnya, Pak Ganjar ini punya sifat yang berapi-api, baik dalam hal positif ataupun negatif. Lah yang terbaru adalah ketika Pak Ganjar ini disowan oleh Gus Fuad Pleret. Dan berdasarkan berita yang tersebar, Gus Fuad Pleret mempunyai sanad hingga Sunan Ampel dan dengan garis keturunan dari Sunan Bonang juga gitu. Nama lengkapnya ini Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi. Jadi pada Desember 2023 lalu, atas nama keluarga besar pecinta Wali Songo, ini Gus Fuad dan para kiai ini sowan menemui Ganjar di Jakarta Selatan. Dan yang paling mengejutkan, yang paling membuat viral adalah pernyataan dari Gus Fuad itu tersendiri, yang kemudian menyatakan bahwa Pak Ganjar ini telah diberi restu oleh Nabi Khidir. Bukan main memang. Bukan main. Yang bukan main. Bukan main memang. Karena Pak Ganjar Pranowo ini bahkan dipilih oleh seorang nabi yang masih hidup di zaman sekarang. Damn! Ngeri gak sih? Dan Gus Fuad juga mengatakan kalau Pak Ganjar ini dalam kondisi genting. Dia sedang mendapat banyak dorongan dari pihak-pihak lain supaya kalah dalam putaran pertama. Kemudian Gus Fuad juga mengatakan kalau belum melihat adanya Wahyu Makutoromo yang jatuh ke Pak Ganjar Pranowo. Ngomong-ngomong tentang Wahyu Makutoromo, Wahyu Makutoromo ini juga menjadi lakon di pewayangan dengan judul Lakon Wahyu Makutoromo. Dan inti dari lakon Wahyu Makutoromo ini, kalau kalian yang pernah lihat, itu ketika Begawan Kesawasidi mewejang Janaka ilmu hasta brata, 8 watak kepemimpinan yang diambil dari unsur-unsur alam. Jadi hanya calon yang fix kelak yang jadi raja yang akan mendapatkan Wahyu Makutoromo. Kalau Gus Fuad bilang bahwa Wahyu Makutoromo ini belum turun ke salah satu capek, apakah Ganjar Pranowo yang akan kejatuhan Wahyu Makutoromo? Dan terkait Wahyu Makutoromo ini, ada berita menarik dari media Indonesia bahwa Ganjar Pranowo ini sudah menerima wahyu. Kok bisa? Hal ini disampaikan oleh Rianta, seorang anggota Komisi 2 DPR RI yang menjadi ketua gerakan Jalan Lurus. Dan tidak hanya itu, Rianta bahkan menjamin dirinya akan terus mengawal Ganjar Pranowo yang akan mengemban amanat Ratu Adil. Itu kan juga bisa bermakna
mengawal Ganjar Pranowo itu sendiri menjadi Ratu Adil. Apakah itu yang dimaksud? Ya, kita juga tidak tahu ya. Tapi dalam konteks Jawa, Ratu Adil ini merupakan pemimpin yang didamba-dambakan karena kebijaksanaannya dan keadilannya juga tentunya. Nama lainnya adalah Heru Cokro atau Eru Cokro. Sebenarnya tidak sedikit juga yang mengklaim keterkaitan dirinya dengan Ratu Adil. Seperti misalnya Raden Rangga di Madiun dan Pangeran Diponegoro. Tapi perlu dicatat bahwa menurut Serat Jangka Jayabaya, Ratu Adil itu lahir di timur lereng Gunung Lawu. Apakah Pak Ganjar memenuhi syarat itu? Maaf, itu sisa video semalam. Jangan anarkis dong, saya seruduk kalian. Tentunya kita masih ingat Pak Ganjar Pranowo ini pernah masuk dalam iklan azan. Ini apa maksudnya ya Pak Ganjar masuk dalam iklan azan ini? Apakah ini jelas-jelas merupakan usahanya untuk menggait suara-suara umat Islam? Tapi apakah kemunculan Pak Ganjar Pranowo dalam iklan azan tersebut, diasumsikan bahwa Pak Ganjar ini punya tingkat spiritual yang tinggi? Apakah memang seperti ini? Terkait hal ini, Sekjen PDIP Hasto Kristianto punya pandangan bahwa munculnya Ganjar di iklan azan tersebut adalah wujud ajakan kepada kebaikan. Selain itu, sebelum menjadi bintang iklan azan, Ganjar juga dikatakan merupakan sosok yang religius. Dari religiusnya itu tidak dibuat-buat, real religius. Religius tapi kok Oke. Jadi kegiatan Pak Ganjar yang itu ya bagaimanapun masih sebuah misteri juga gitu ya. Ya, masih banyak juga misteri tentang Ganjar Pranowo ini. Dan salah satunya adalah misteri tentang keterlibatannya dalam korupsi EKTP. Ya, tapi itu kata Rangga Sunda Empire sih ya. Dan ya belum terbukti juga gitu loh. Itu masih dugaan juga. Jadi ya santai dulu nggak sih? Tapi saya sudah bisa membayangkan sih, kalau seandainya kan Pak Ganjar Pranowo ini menjadi presiden Indonesia, bisa jadi loh ya, Indonesia akan maju dalam industri